This is Pop Bella's Futures Female Podcast. Let's go. Kembali lagi ke podcast FIF Pop Bella. Kali ini bersama Amanda Rolls atau biasa akrab dipanggil Manda. Wanda. Dan kali ini kita akan membahas serial terbaru di video.com. Judulnya Virgin Mom. This is something new di Indonesia dan cukup berani sih sebenarnya kan. Wow. Oke juga nih. Tapi sebelum itu kita tanya dulu kabarnya Manda. Apa kabar? Baik Kak. Ini masih dalam proses syuting atau udah selesai Virgin Mom? Udah selesai sih, dari sebulan yang lalu udah selesai. Oh gitu, semuanya udah selesai. Berapa total episodenya? Ada 10 episode. 10 episode. Dan bagi yang belum nonton perlu diketahui bahwa episode pertama itu masih gratis ya. Kalau nggak salah ya, episode 1 dan 2 ya. 1 dan 2 tuh masih gratis. Jadi kalau mau ngintip-ngintip dulu yang belum ngikutin bisa dilihat, karena ini pertama kalinya Manda beradu acting dengan Al. Yes. Al Ghazali. Sekarang gue tanya, Al malu-malu gak? Malu-malu banget. Oh gitu. Dan kita tuh sama-sama Virgo gitu kan. Oh Jadi gitu. nggak tahu siapakah Virgo kita doang ini yang emang pemalu banget. Apa emang in general semua Virgo pemalu. Tapi kita berdua benar-benar emang pendiam dan pemalu banget gitu. Jadi pas awal bikin chemistry tuh agak-agak kayak, wah beda nih sama-sama ketemu yang pemalu. Agak susah ya gitu. Iya benar. Tapi kan anyway memang kalau di dunia peran kan lo duluan lah ya. Maksudnya portofolio lo di drama dan film pun udah lebih banyak dari Al. Mungkin ya, iya. Iya kan. Nah, setahu gue, lo dulu juga pemalu dan ini bukan field yang lo pengen sebenarnya. Yes, nggak kepikiran lah pengen ada di sini ya. Gimana akhirnya bisa terjun ke dunia acting? Aduh, panjang sih sebenarnya. Awal mulanya tuh sebenarnya dari iklan, dari modeling gitu. Karena mama yang sebenarnya suka banget sama dunia entertainment gitu dan pengen anaknya terjun ke sini. Karena memang aku pemalu banget. Bisa kayak kalau ketemu orang baru nggak ngeluarin kata satupun gitu, saking pemalunya. Jadi mama kayak pengen ngedorong aku untuk bisa public speaking segala macam. Makanya dimasukin ke entertainment gitu. Oh gitu. Nah, terus ya gitu deh. Untuk mempelajari dari, kan pemalu tentu untuk belajar acting tidak semudah itu ya. Misalnya gue sendiri pun kayak, ini baru kemarin nih kayak 2 hari yang lalu. Oh iya? Mbak ikut casting yuk. Terus gue kayak, enggak, no. Apa film atau series atau? Enggak, kayaknya iklan gitu. Oh, iklan, tapi maksud gue aja yang bukan pemalu kayak, Iya. gue tahu acting itu tidak mudah gitu. I don't think I can do this gitu kan. Gimana lo yang dari positioningnya pemalu dan bukan fieldnya lo, terus kayak ternyata asik juga ya dunia hiburan ini gitu. Gimana akhirnya lo bisa I can do this? Sebenarnya untungnya walaupun pemalu, aku tuh anaknya gimana ya, cuek. Gimana ya, itu kan agak bertolak belakang ya. Cuman pemalu tapi cuek kalau misalnya menerima kritik atau segala macam, aku lumayan cuek gitu loh Kak. Jadi pemalu tapi sedikit-sedikit akhirnya belajar. Ibaratnya tuh kayak dicemplungin ke laut langsung sama mama gitu kan. Langsung terjun, nggak pakai latihan, nggak pakai belajar acting segala macam, tapi langsung terjun ke sinetron setelah iklan waktu itu. Dan pelan-pelan aku mulai adapt aja sih sama pekerjaan itu gitu. Oh, beradaptasi karena ya udah jalanin aja. Iya, walaupun pasti awalnya tuh kritik banyak banget karena aku bener-bener dari nol kan gitu. Cuman karena anaknya cuek, jadi cepet adaptnya gitu. Oke, film pertama lo atau seri? Yang pertama acting tuh apa? Seri atau film? Sinetron waktu itu, Sinetron. Oke. Sinetron Sampai lupa. Jagoan silat. Jagoan silat. Banget lagi 12 tahun ya kayaknya. 12 tahun. Oke. Dari sinetron beralih ke film. Berasa nggak perbedaan kayak mempelajari dunia lakonnya itu sendiri? Kerasa banget sih karena waktu itu, mungkin sekarang beda ya, tapi waktu itu sinetron aku tuh sama sekali nggak ada reading gitu. Iya, langsung ya. Langsung gitu. Kejar tayang pada saat itu. Kejar tayang, hari ini syuting, besok tayang gitu. Baca skrip aja baru pas sebelum mau teks ini tuh gitu. Dan ketika film kok beda banget, sampai seminggu 2 minggu reading, padahal peran aku sendiri belum terlalu banyak waktu itu gitu scene-nya. Tapi readingnya tuh intens banget 2 minggu, terus persiapannya ini itu baru akhirnya syuting. Jadi aku ngerasa lebih proper aja sih secara keseluruhan gitu. Disitulah lo baru merasa oh seharusnya seperti ini. Yes, betul. Berarti masuk ke Virgin Mom nih.
Yes. Kan lo sebagai atlet bulu tangkis ya, badminton. Ya. Berarti harusnya ada persiapan juga dong, misalnya kayak workshop. Kan kalau gesture seorang atlet beda ya dengan kita main biasa gitu. Iya, betul. Ada sempat 10 kali pertemuan dengan tim Taufik Hidayat. Salah satu coachnya gitu di sana, dan lumayan intens sih. Satu kali pertemuan itu sekitar 2 jam latihannya gitu. Dan diajarin cara megang raketnya, terus cara servis yang proper, kakinya segala macam tuh diajarin. Aku sebenarnya emang udah suka main badminton, tapi ketika dikasih tahu begini loh cara profesionalnya, aku langsung kayak oh iya ternyata beda ya, dan susah ya gitu. Nggak segampang itu sih. Berarti misalnya contohnya cara pegangnya deh. Yes. Ternyata nggak kayak kita biasa ya, udah gitu aja kan. Pokoknya harus kayak orang salaman gitu katanya megang raketnya. Pokoknya beda banget. Jadi pas awal coba dengan gaya profesional itu ternyata awkward banget rasanya karena nggak biasa gitu. Tapi itu akhirnya itu bisa membuat kita lebih power nanti kalau misalnya mukul gitu. Nah sekarang ngomongin si Virgin Mom lagi, boleh elaborasi sedikit nggak? Ini serialnya tentang apa dan bagaimana seorang virgin become a mom? Virgin Mom. This is Bunda Maria 2.0 ya? Yes, betul banget, betul banget. Sebenarnya ceritanya tuh sangat unik dan ini juga jadi alasan kenapa aku akhirnya mau ambil cerita ini. Karena kan kalau misalnya anak remaja hamil di luar nikah itu udah sering diangkat ya di perfilman Indonesia gitu. Tapi cerita Virgin Mom ini sangat beda gitu karena again Naya ini yang diperankan oleh aku, virgin momnya, she's a virgin, dia atlet badminton, dia pengen ngejar mimpinya sebagai atlet badminton nasional gitu kan. Terus she's very introvert, she's very nice lah gitu. Dia nggak pernah pacaran, nggak pernah ciuman gitu. Dan tiba-tiba suatu saat dia tahu kalau dia tuh hamil gitu. Dikasih tahu kalau dia tuh hamil. Dan dia kaget banget gitu karena dia nggak pernah sama sekali berhubungan seksual dengan siapapun gitu. Dan ternyata memang bukan kesalahan aku tapi ada kesalahan medis gitu. Di rumah sakit segala macam. Kesalahan Naya? Bukan kesalahan Naya, kesalahan dari pihak rumah sakit. Gitu. Aku spoiler dikit aja kali, gak apa-apa ya? Iya. Jadi aku tuh ke rumah sakit karena pengen ngecek kenapa sih mens aku tuh gak rutin gitu. I see. Terus di saat yang bersamaan ada seorang ibu yang lagi program bayi tabung gitu. Terus ada kesalahan, kayaknya ada. Terus masuklah ke aku malah gitu. Dan aku shock banget gitu. Jadi ya di situ sih awal mula dramanya. Dan yang lebih shocking, ternyata si ibu ini adalah ibu dari cowok yang aku suka, yaitu ibunya Dava yang diperankan oleh Al Ghazali. Oh gitu. Jadi sasaran empuk warganet ini ya. Iya betul. Bisa menjadi sebuah gosip kalau misalnya itu kisah nyata ya. Iya benar-benar. Oh begitu. Jadi serunya di situ ya. Jadi berarti ada mulai tumbuhlah bunga-bunga di antara Dava dan Naya gitu ya. Yes betul. Nah ini kan proyek pertama lo bareng sama Al nih. Yes. Dia minta tips nggak sama lo? Aduh. Kita perlu connect gitu kan yang it's going to be intense juga gitu. Ada memberi tips atau dia minta tips nggak? Apa ya? Enggak sih, mungkin kalau dari gue suka sharing tips tuh kalau misalnya adegan-adegan intens, entah itu romantis atau adegan sedih berdua segala macam. Aku suka nyalain lagu, terus aku kita sama-sama pakai headset yang sama gitu ya, terus nyalain lagu yang memang ngebantu mood kita ke arah situ sih gitu. Jadi kayak di same frekuensi gitu loh. Iya. Gitu aja sih paling. Tapi seru kerja sama dengan Al dan yang teman-teman yang lain. Seru banget, semua pemain-pemainnya di sini sangat seru, ngebantu banget. And dia sangat kolaboratif sih di lokasi. Nah, lo kan beradu akting juga dengan sosok yang menjadi ayah itu Mas Rifnu. Yes. Ya kan. Mas Rifnu kan juga ada di Sri Mulat, dan setelah gue lihat di Sri Mulat tuh kayak takut dalam arti gila nih orang jago banget gitu. Nah, kalau lo sendiri gimana beradu akting dengan Mas Rifnu sebagai sosok bapak? Awalnya pasti nervous banget ya, karena aku tahu kan Om Rifnu udah sering. Jadi sebenarnya pengennya dipanggilnya Mas Rifnu, cuma karena sebagai bapak aku di sini jadi agak aneh gitu, biar lebih berjarak gitu. Iya. Gak apa-apa ya, biar Om lebih Rifnu berasa emosinya ya. Iya gitu, Om Rifnu
emang udah Emang ya, sudah usianya om juga sih sebenarnya ya pemirsa. Terus. pokoknya aku tahu banget lah karya-karya sebelumnya gitu kan yang Ya. memang udah nggak diragukan lagi gitu, udah senior banget gitu. Jadi awal nervous, tapi ketika ketemu orangnya memang sangat-sangat santai, sama sekali nggak ada distant gitu loh sama pemain-pemain yang juniornya gitu. Oke. Dan apa ya, bisa langsung klop aja sih chemistry-nya sama Om Rifdo. Langsung ya. Iya, Oh. asik banget. Lo ada dapat ini nggak kayak masukan atau apa namanya tips-tips berlakon dari sang ayah? Wah, banyak banget. Tapi aku lupa ya, apa ya gitu. Em, banyak sih. Mungkin yang aku dapetin ya, ini secara nggak langsung sih, bukan Om Rifnu kasih tahu, tapi secara selama syuting aku perhatiin gitu kalau Ya. misalnya ternyata kita kalau jadi pemain tuh memang harus adaptif aja sih. Karena kan kalau misalnya kita misalnya reading nih, kita nggak boleh terpaku banget dengan apa ya? Skenario, bukan skenario sih, tapi misalnya lebih tepatnya kayak Naskahnya. kalau misalnya kita udah di set, Oke. kita harus terbuka juga sama apapun yang lebih spontan yang akhirnya akan Oke. membantu emosi kita lebih Ya, lebih kemungkinan intens, di lapangan lah ya. Yes, harus terbuka dengan hal itu gitu. Oke, I see. Oh iya, betul. Karena kalau nggak salah pas di Sri Mulat si tim ini juga Iya. menerapkan hal yang serupa sih. Maksudnya kayak banyak hal-hal yang serba spontan tuh terlalu banyak gitu kan. Yes. Oke, ngomongin soal spontanitas di set gitu. Untuk karakter kamu sendiri, ini kan karakter yang baru ya dan sebenarnya cukup tabu kalau di Indonesia gitu. Tapi lo ada meletakkan sebagai background si Naya ini, ada yang lo create sendiri nggak? Jadi misalkan dia kan seorang remaja, terus atlet, di kepala lo, oh Naya supposed to be like this orangnya, Yes. dan akan gue terapkan gitu. Ada nggak? Ada sih, dan Oke. itu menurut aku jadi salah satu hal yang penting juga kalau misalnya kita lagi meranin sebuah karakter ya, supaya lebih hidup gitu segala yang dia lakuin gitu di scene-scene tertentu. Dan yang aku lakuin tuh aku sempat nge-create karakter Naya di luar skrip ya. Ya. Kalau misalnya Naya tuh ya sehari-hari dia selalu sama ayahnya, setiap Sabtu Minggu tuh pasti dia nonton badminton, nggak pernah jalan sama temen-temennya, very introvert. Terus juga mungkin dia belum pernah pacaran sebelumnya sama sekali, mungkin banyak cowok yang deketin dia tapi dia nggak pernah mau. Jadi background-backgroundnya kecil-kecil kayak gitu yang aku bangun juga gitu. Misalnya warna favorit Naya tuh apa sih, misalnya warna kuning gitu. Iya. Terus kayak siapa sih role model dia di badminton gitu. Oke. Jadi itu lo create sendiri. sendiri Oke. gitu untuk supaya lebih hidup. Siapa role modelnya? Susi Susanti Susi ya. Susanti. Karena ada dialog juga dia di series ini yang ngomongin tentang quotes-nya dari Susi Susanti juga gitu. Oke. Tapi aku lupa. Nah, gue mau bertanya ini nih. Pas gue buka Wikipedia nih ya. Oke. Ini sesuai yang bikin tim lo atau kan biasa suka orang bisa suka masing-masing. Kayaknya orang lain deh. Orang lain ya. Nah, ini list film dan serial itu udah cukup banyak gitu. Dari semua list itu ada nggak sih pernah lo ditolak casting? Pas casting ditolak nggak cocok untuk peran apapun itu? Untuk peran ada, untuk sinetron sih dulu tuh ada. Ya. Oh, tunggu. Manda Rolls pernah ditolak casting di sinetron. Sinetron, iklan, terus sering, jujur sering. Sebenarnya sering. Iya, dulu sering. Dulu Oke. sering. Apa yang lo dapet? Apa yang lo pelajari dari hasil penolakan casting tersebut? Yang aku pelajarin sih lebih apa ya? Kalau aku sih ngerasanya di saat aku ditolak casting, aku jadi malah lebih ambisi ya. Jadi ada fire-nya gitu loh untuk kayak karena tadi lo bilang lo cuek. Iya, gue cukup cuek. Jadi gue nggak terlalu bawa itu personal. Cuman gue lebih kayak oke, lo lihat aja nanti lo gue buktiin gitu. Misalnya. Jadi kayak ada fire aja sih yang nge-push aku untuk terus berusaha gitu. Oke, nice. Menarik sekali. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari pemirsa di luar sana. Kita kembali ke Virgin Mom sama di luar Virgin Mom nih, tapi tentang karir gitu ya. Kalau di luar Virgin Mom, siapa guru terbaik kamu dalam memahami dunia peran? Sebenarnya setiap pemain yang aku temuin
pastinya selalu ada pembelajaran baru yang aku dapetin gitu, mau itu senior, mau itu junior, selalu bukan junior maksudnya yang orang baru masuk ke dunia entertainment, aku selalu bisa belajar dari mereka. Cuman mungkin yang sering di underestimate adalah orang-orang biasa, orang-orang yang umum aja Di luar dunia acting hiburan. gitu. Kita menjadi aktor kan harus bisa mengobserve gitu sekeliling kita, dan the best teacher adalah ya orang-orang di sekeliling kita, karena at the end of the day kita akan menjadi mereka kan gitu. Kita good point. Iya kan, kita kan acting kan bukan berpura-pura tapi menjadi gitu. Jadi kita harus observing, harus ngebuka hati dan pikiran kita untuk bisa mengerti orang, bersimpati sama orang supaya kita bisa memahami karakter mereka gitu. Itu sih kayaknya sih itu. Itu bisa jadi snippet ya Iqbal. Nah, terus kembali lagi ke Virgin Mom. Di episode pertama kan ada adegan membahas cocok-cocokan zodiak tuh sama salah satu karakter yang di sekolah ya. Iya, Amel Carla ya. Iya, betul. Lo sendiri tipe orang yang percaya dengan ramalan zodiak? Kayak tadi kan di awal dibuka dengan Virgo ketemu Virgo gitu. Kelamaan sama Amel gitu. Iya. Jujur 60-40 lah ya. Oh gitu. 60 percaya, 40 nggak terlalu gitu kali ya. Better zodiak atau Sio? Sio aku nggak paham. Oh oke. Aku lebih paham zodiak. Dan kesini aku bisa kayak nebak orang zodiaknya apa. Ah, terus yang bener bener. terus. Nggak selalu, cuman Oke. mostly. Tebak gue. Coba aku boleh nebak 3 ya. Iya. Kasih 3 option. Oke. Aduh, aku takut. Sebentar. Sagittarius. Oke. Itu Sagittarius tuh geng-geng akhir bulan ya? Iya. Oke. Terus? Atau Libra. Oke. Nggak tahu apa lagi. Sotoy banget. Aduh, masa bisa sih? Enggak ya? Aduh. Yes. Benar. Yes, Pisces bener ya? Iya, bisa. Gila. Oke, lo bisa nggak bilang ngejudge sih ya, menebak gitu, mengira-ngira orang gitu. Itu dari mana? Mungkin karena udah sering ketemu banyak orang dan tahu bintang-bintang mereka juga. Jadi aku lebih gampang kayak oke, ini adventurous kan, suka main-main yang lebih adventurous segala macam. Terus kayaknya nggak tahu, kayak disesuaikan dengan teman-teman aku yang sebelumnya sih, lebih kayak gitu. Oke. Yes, benar. Oke deh. Last but not least lah ini ya. Oke. Kalau misalnya tadi kita membahas soal gimana lo dulu bukan orang yang ingin terjun ke dunia hiburan gitu. Terus sekarang juga karena lo terjun di bisnis ini, lo juga akhirnya memutuskan untuk homeschooling gitu ya. Nah, seandainya lo nggak berada di dunia ini, kira-kira di usia sekarang which is 21, lo akan ngapain? Apakah ya udah tetap di Australia atau gimana? Kayaknya kalau di Australia mungkin tetap ya, karena kan keluarga banyak yang di sana. Terus ya mendingan kuliah di sana aja sekalian gitu. Cuman akan ambil jurusan apa gitu ya, dan akan menjadi apa? Mungkin jadi pasti ngambil kuliahnya mungkin bisnis ya. Mungkin bisnis. Fashion business maybe, nggak tahu juga. Dan mungkin jualan kali ya. Dagang ya kayaknya ya. Pedagang dari kecil tuh emang suka bikin gelang apa, terus dijualin online segala macam. Jadi mungkin aku gitu. akan dagang. Lo kecil ini suka, maksudnya jiwa entrepreneurship-nya Entrepreneurnya ada. Yes, Oh emang gitu. ada gitu. Di usia berapa itu pas jualan-jualan gelang gitu? 12 tahun kayaknya. Really? Iya, emang udah suka bikin di rumah tuh banyak banget box-box isinya kayak tali-tali, terus apa sih pearl segala macam, terus dibikin gitu. Zaman-zaman Instagram tuh belum Instagram banget, gimana ya? Masih awal-awal banget. Oh berarti Instagram ya muncul. 2012, 13 ya gitu ya? Oh. Seru sih. Gila. Dulu juga pas Instagram muncul, gue juga nggak kepikiran itu. Sekarang image-nya adalah Instagram ya lo post foto gitu kan, bukan sesuatu untuk lo jualan as a brand gitu kan. Tapi lo udah berpikir ke situ ternyata ya. Iya, dari kecil. Itu turunan siapa entrepreneurship? Mama sih. Oh gitu. Mama tuh apa kalau boleh tahu? Ibu rumah tangga. Cuman side jobnya juga suka dagang-dagang dulu lagi kecil gitu. Oh that's why. Iya. Kalau papa emang tipe yang kantoran, yang jelas-jelas aja gitu. Beda sih. Iya. Gitu.
gitu. Oh, that's why. Oke. Oke. Nah, oke. And then kembali lagi ke Virgin Mom. Bagi mereka yang belum menonton Virgin Mom, kira-kira apa yang bisa membuat orang tertarik untuk ke bukavideo.com dan menonton kamu dan Al? Pokoknya buat kalian yang penasaran dengan konflik dan apa sih yang akan terjadi seterusnya nih dengan problem yang ada gitu, apa sih yang akan diputuskan oleh Naya dan juga Dava, terus juga mungkin cerita keluarganya ya yang at the same time juga sama kuatnya seperti drama romance yang ada di sini gitu. Karena kalau aku dapat feedback dari orang-orang yang nonton tuh banyak yang nge-tag di story kalau mereka tuh banyak yang nangis adegan aku sama ayah segala macam gitu. Jadi emang drama keluarganya tuh lumayan berat gitu. Jadi kalau kalian yang suka nangis-nangis nyari film yang pengen nangis gitu yang mengandung bawang bisa banget nonton series ini sih. Pasti nangis gitu. Oh, pasti nangis. Berarti ini diputarnya setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Yes. Dan Jumat ini akan memasuki ke episode ke 6 sudah ya. Episode 6. Wah, berarti bagi yang belum nonton harus buru-buru biar nggak ketinggalan. Yes, dan jangan lupa kasih feedback juga gitu ya. Tag di story. The best feedback yang pernah lo terima untuk Virgin Mom ini? Ada di post terakhir aku. Oh gitu? Iya, jadi ada yang bilang ini feedback untuk keseluruhan seriesnya ya gitu. Banyak yang bilang kayak awalnya mereka pikir wah apa nih drama remaja hamil segala macam kayak biasa-biasanya aja gitu. Tapi ketika mereka nonton ternyata beda banget dari segi kualitas filmnya, pengambilan gambarnya itu semua memang tim film gitu loh Kak. Jadi memang it's well produced banget gitu dari sutradaranya Mbak Hadrah dan Ratu juga dia sutradara film gitu. Jadi memang treatmentnya semua itu kayak film gitu. Jadi kualitasnya sangat bagus dan ceritanya juga nggak ketebak setiap episodenya tuh apa gitu kelanjutannya. Jadi pas nge-cut-nya pun juga enak cliffhanging gitu ya. gitu, tapi juga ya bikin kesel sih, orang agak kesel sih. Iya, cepetan next episode-nya gitu ya. Gitu. Manda, thank you so much for your time. Terima kasih sudah berada di podcast Pop Bella, and sukses terus buat Virgin, nggak cuma hanya untuk Virgin Mom, but also for your career. Thank you. Dan semoga kita berjumpa lagi ya. Yes. Tidak hanya di pekerjaan tapi juga di adventure berikutnya. Yes, harus. Thank you so much for having me. Thank you so much. Okay, so let's wrap it up.